Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Minggu-minggu ini banyak turnamen di Eropa yang berbarengan jadwalnya kawan. Selain Sunway Chess Festival, ada juga kejuaraan Rapid Eropa, ada juga Gasimov Memorial di Baku, Azerbaijan. Minggu-minggu ini banyak sekali pilihan-pilihan game yang akan kita ulas. Tapi pagi ini kita akan lihat dulu game dari turnamen yang baru berlangsung, Gasimov Memorial. Kebetulan tadi malam turnamen Sunway Chess Festival lagi hari jeda kawan, tak ada game yang dimainkan. Mungkin para pemain sedang bersantai di pantai saat ini. Dan langsung saja kita ke Gasimov Memorial. Turnamen ini adalah turnamen Rapid and Blitz yang diikuti oleh 8 pemain dengan format double round robin. Pemain nantinya kawan di turnamen ini setiap babak akan memainkan 2 kali permainan dengan lawan yang sama, gantian warna buah caturnya. Jika hasilnya imbang selama 2 kali permainan itu akan ditentukan lewat Armageddon. Dan pertama-tama yang akan kita ulas ini dari permainannya Richard Rapport versus Menteri Pertahanan Sergei Karjakin. Mungkin kawan-kawan beberapa hari yang lalu sudah mendengar atau membaca artikel bahwa Sergei Karjakin menyerang kompatriotnya Daniil Dubov yang bergabung dengan tim sukses Magnus Carlsen. Dia menuduh bahwa Daniil Dubov berkhianat terhadap negaranya, membantu Norwegia. Tapi sudahlah kawan, itu urusan pribadi mereka. Kita sekarang lihat permainannya Richard Rapport versus Sergei Karjakin. Dan ini adalah game kedua mereka kawan. Setelah game pertama saat Richard Rapport pegang hitam mengalahkan Sergei Karjakin. Di sini di game kedua gantian Richard Rapport pegang putih, bermain dengan pion E4 dibalas dengan pion C5. Pada game yang pertama mereka bermain dengan French Defense variasi Winawer. Di game kedua ini kita temui permainan Sicilia, kuda F3, pion D6, gajah B5 skak. Ini adalah variasi Moscow Attack. Di sini kalian bisa menutup dengan kuda C6, kuda D7 atau gajah D7. Sergei Karjakin memilih kuda D7, pion D4, pion dipukul balik oleh menteri, selanjutnya kuda F6 dibalas dengan gajah G5. Pion A6, di sini terjadi pertukaran perwira, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya Richard Rapport memilih rokade pendek, dibalas pion H6. Terjadi pertukaran perwira kembali, dipukul balik menggunakan pion G. Jelas kawan, dengan membuka lajur G ini tentu akan dimanfaatkan oleh benteng hitam nanti. Dan dengan terbukanya lajur G dan lajur C ini kawan, kemungkinan hitam sudah tidak berniat untuk melakukan rokade lagi, baik pendek ataupun panjang. Pion C4 lanjut Rapport. Selanjutnya mengembangkan kuda agar pionnya tidak terjebak oleh langkah kuda di C3 nanti kawan. Pion E6, kuda C3, gajah E7, pion A4. Menghentikan laju pion B yang bisa didorong maju ke B5 yang biasa dilakukan oleh hitam dalam permainan Sicilia. Menteri A5 memberikan pressure bagi pion A4, juga mempunyai opsi untuk bergeser ke sayap raja nanti. Di sini kawan ada kurang lebih 2 game yang sudah pernah mencapai posisi seperti ini, di mana game itu ada yang bermain dengan langkah pion B3, ada yang menggeser beteng F ke D1. Tapi di sini Richard Rapport bermain dengan beteng B1 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Beteng sekarang kawan meninggalkan pionnya yang bisa saja dipukul oleh gajah. Sergei Karjakin memilih menteri ke B4. Jika langsung dipukul oleh gajah kawan, selanjutnya adalah pion B4 menyerang menteri, dan menteri ini sudah tidak bisa mempick up gajahnya yang bisa dipukul oleh kuda putih nanti. Oleh karena itu Sergei Karjakin bermain dengan menteri ke B4 terlebih dahulu, barulah nanti pukul pion A4 ini. Diantisipasi dengan pion B3, pion H5, ingin segera mendorong kembali kawan untuk merusak struktur pion putih ini. Beteng F bergeser ke D1, pion H4, kuda E1, dan menteri ke C5. Mendorongnya kembali maju ke depan bisa jadi pilihan terbaik sebetulnya kawan. Tentu tidak akan diladeni oleh putih karena akan membuka lajur G nanti, pion ini akan didorong maju. Dan dengan keberadaan pion di lajur H ini kawan, bisa kalian manfaatkan nanti dengan serangan dadakan di baris pertama jika memungkinkan, ataupun melakukan skakmat di peta G2. Bisa saja hal ini terjadi. Di sini tadi Sergei Karjakin menantang pertukaran menteri, tantangan ditolak, menteri D3, beteng C8 dan kuda C2.
Jangan kaget kawan jika kalian banyak melihat langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain di game ini. Maklum saja ini adalah permainan rapid dengan kontrol waktu cuma 15 menit, increment 10 detik. Permainan berlanjut, Menteri G5 oleh Karjakin, pion B4 dan beteng G8. Persiapan memberikan ancaman skakmat diantisipasi dengan langkah kuda E3. Beteng D8, Menteri ke E2 dan Raja ke F8. Apa maksud raja ini kawan bergeser? Padahal peta yang cukup aman atau tertutup adalah peta E8 sementara. Tapi melihat pergerakan gajahnya ini tidak bisa bergerak kawan, dia harus berani membuka pion-pionnya di depan raja. Tapi juga konsekuensinya nanti pertahanannya akan terbuka. Permainan berlanjut, pion A5 lanjut Richard Rapport untuk menciptakan pion lemah peta B7 ini kawan. Karena pion ini tentu saja jika didorong akan dipukul balik dan tentu saja butuh backup untuk membackup pion jika ingin didorong maju ke depan. Tapi menurut engine langkah ini kurang akurat kawan. Baiknya putih dari tadi itu harus menghentikan laju pion ini kawan dengan pion H. Inilah rekomendasi yang direkomendasikan oleh Stockfish dari tadi agar hitam ini tidak mendorong pionnya. Tapi juga hitam dari tadi tidak berani mendorong pion H-nya ini. Richard Rapport hanya bermain dengan pion A5, dibalas raja ke G7. Apa maksud raja mengungsi ke area yang lebih terbuka ini tadi kawan? Tidak melakukan rokade, malah bergerak terus. Mungkin dia akan bergerak ke H8 walaupun terlihat terbuka. Mengingat putih tidak mempunyai gajah yang bisa menyerangnya dari jauh. Mungkin dia merasa aman nanti di peta H8. Permainan berlanjut, Richard Rapport menggeser raja ke H1 untuk menghindari X-rayan dari Menteri Hitam ini. Persiapan mungkin menggeser beteng ke lajur G, dibalas raja ke H8. Dan sekarang beteng F1 persiapan pion F4 di langkah berikutnya. Menteri ke H6, pion F4 dan pion H3. Barulah mulai mendorong pionnya kawan. Langkah yang terlambat dibalas dengan pion G4. Menjaga agar lajur H tetap tertutup dan kemungkinan nanti bisa diserang oleh beteng putih pion H3 ini. Menteri hitam bergerak ke H4, dibalas dengan pion F5 menantang pion hitam. Jika diterima kawan, maka kontrol pada peta D5 tidak ada lagi karena tidak ada pion. Di sini akan bisa dimanfaatkan oleh kuda putih. Inilah maksud dari Richard Rapport. Tapi tantangan ini ditolak oleh Sergei Karjakin. Dia melanjutkan dengan beteng naik ke G7. Sekarang beteng putih naik ke F3. Beteng digeser ke G8 bertumpuk di lajur G. Selanjutnya beteng putih bergeser ke G1 memperkuat posisi pionnya. Dan sekarang beteng digeser ke lajur H. Richard Rapport mengangkat betengnya ke G3. Persiapan pukul pion H3. Mungkin itulah maksud dari Rapport. Dan Karjakin memainkan pion D5-nya, membuka diagonal-diagonal bagi gajah. Terlebih dahulu pion E pukul pion D5, di sini dibalas dengan gajah D6 mengancam beteng dan beteng pukul pion H3 yang merupakan langkah kesalahan menurut Stockfish. Stockfish tidak menyukai langkah ini dan di sini Karjakin menukarkan menterinya, tidak bergerak untuk menghindar dari ancaman beteng putih. Dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya beteng memberikan ancaman skat dan menggarpu menteri putih. Rapport tidak memindahkan menterinya kawan, mungkin ke peta F1. Dia bermain dengan langkah kuda ke E4, mengorbankan pertukaran menteri lagi. Beteng pukul pion H2 skat, dipukul balik oleh menteri, dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh raja. Dan sekarang pion E pukul pion E5 lanjut Sergei Karjakin, dibalas dengan langkah kuda pukul pion F6 menggarpu gajah serta beteng. Dan di sini kawan, pion F4 dilanjut oleh Karjakin terlebih dahulu, merelakan kuda pukul beteng, nanti pion pukul kuda, dan nanti akan terjadi endgame kuda versus gajah. Tapi Richard Rapport tidak mencoba pukul beteng, dia bermain dengan langkah kuda ke G2 dan beteng digeser ke C8. Tidak mencoba untuk membackup gajah dari ancaman kuda ini kawan. Sergei Karjakin lebih fokus untuk menghabiskan pion-pion putih. Dan seperti yang kalian lihat sampai langkah ke-38 ini kawan, permainan Richard Rapport cukup cepat. Dia masih mempunyai kontrol waktu 1 menit 48 detik, sedangkan Karjakin mempunyai 22 detik saja.
Tentu saja gajah disikat oleh kuda, beteng sikat pion C4 dan dibalas dengan langkah kuda E5 menyerang beteng. Beteng digeser ke D4, tidak pukul pion di lajur B ini. Dia mendahulukan pion bebas yang ada di lajur D. Pion D6 dan dibalas dengan pion F6. Jika langsung dipukul kawan, maka ancamannya skak garbuan. Oleh karena itu, pion F6 terlebih dahulu. Di sini kuda ke G6 skak, raja ke G7, kuda ke H4, selanjutnya raja ke F7, kuda ke F5, menyerang beteng juga melindungi pionnya. Beteng ke D2, mengepin kuda agar kuda tidak bisa pukul pion hitam ini. Raja putih ke G1 menghindari pimpinan. Pion F3 mengancam kuda, kuda ke F4. Raja hitam ke E8 bersiap memblokade laju pion. Raja putih F1, raja hitam ke D7 dan kuda ke H5 mengincar pion. Dilindungi oleh raja di E6, kuda ke F4 kembali skak, raja ke E5, kuda ke H5. Patutnya kawan langkah kuda ke petak G6 untuk kembali skak patut dipertimbangkan dengan tujuan nanti lompat kembali ke F8 untuk memperkuat posisi pion agar bisa didorong maju. Di sini tadi Richard Rapport memilih langkah kuda ke H5 dibalas dengan beteng ke B2 persiapan ambil pion. Raja putih ke E1 mengontrol petak D2 agar beteng tidak digeser ke petak atau ke lajur D nanti. Di sini terlebih dahulu pion F2 skak dan memaksa raja kembali ke F1. Beteng pukul pion, raja pukul pion, beteng pukul pion G4 dan pion D7. Lanjut putih atau Richard Rapport segera promosi dihadang oleh beteng di G8. Sekarang kuda ke H6 menyerang beteng. Selanjutnya kawan, persiapan lompat ke peta F7 untuk mengancam atau memberikan skak pada raja, juga persiapan mendorong pion maju ke depan. Di sini kawan, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi bagi Sergei Karjakin. Dia membuat langkah raja ke D5, melepaskan betengnya untuk dipukul oleh kuda. Memang kawan, pada posisi ini tadi sudah tidak ada langkah terbaik lainnya untuk menghadang pergerakan pion ini. Dia hanya menggeser rajanya ke D5 dan setelah menggeser raja ke D5 ini, Sergei Karjakin menyerah di langkah ke 55 ini. Andai saja kawan pada posisi ini, beteng ini mencoba menghindar bergerak ke peta F8 untuk menghindari ancaman kuda, juga mengontrol peta F7, tetap saja kawan pion ini bisa didorong maju ke depan promosi, disikat, kuda lompat, kena garbuan beteng hitam. Terserah kalian mau melangkah kemana saja, beteng kalian akan tewas dan kalian akan tetap kalah. Itulah kawan, kekalahan kedua Sergei Karjakin atas Richard Rapport semalam di babak pertama turnamen Gasimov Memorial dalam permainan rapid 15 menit. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.